Bersama kami saat ini sudah ada Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak. Oke, Pak Kasat, kalau kita bicara tentang kasus pembunuhan ibu dan juga anak di Cianjur ini, hasil penyelidikan dari kepolisian yang terbaru seperti apa, Pak? Hasil penyidikan yang terbaru dapat kami sampaikan bahwa kasus ini masih dalam proses pengembangan lanjutan. Tentunya dalam minggu depan ini kita akan memeriksa ahli kejiwaan, karena tentunya apa yang sudah dilakukan oleh kedua tersangka ini di luar nalar, seperti nalar orang normal ya. Sehingga kita perlu melakukan proses pemeriksaan kejiwaan dan psikologis. Dan tentunya nanti hasilnya akan kita sampaikan. Yang jelas selain itu kita saat ini sedang berupaya untuk mencari bagian-bagian tubuh yang belum ketemu. Kita sudah menggunakan anjing pelacak di TKP, mudah-mudahan ada beberapa anggota badan yang saat ini belum ketemu bisa ditemukan. Pak, artinya ini kan juga kalau tadi mendapatkan pengakuan gitu ya dari pelaku, ini salah satu yang menjadi alasan begitu oleh pelaku ini katanya juga mendapatkan bisikan-bisikan gitu ya untuk melakukan pembunuhan ini. Kalau dari hasil ketemuan kepolisian sendiri seperti apa? Ya, memang awalnya seperti itu. Waktu kita temukan di lapangan, saat itu kita lakukan interogasi, kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut? Khususnya tersangka YR ini menyampaikan bahwa itu bukan ibunya, itu dan bukan anaknya juga, itu adalah buto ijo, seperti itu. Yang bersangkutan mengaku dapat bisikan-bisikan gaib, sehingga dia berani melakukan hal tersebut. Tapi ketika kita melakukan pendalaman lebih lanjut, khususnya terkait penyidikan, ternyata ada faktor-faktor lain, yaitu faktor sakit hati kepada korban, kemudian juga faktor ingin menguasai harta daripada korban, seperti itu. Motifnya ini berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan terhadap ibunya ya, meskipun dalam satu rangkaian yang sama. Apakah kemudian ini bisa dimasukkan juga ke dalam pembunuhan berencana, atau seperti apa kemudian hukuman nantinya yang akan didapatkan pelaku ini? Dan tentunya pasal yang kita terapkan adalah pasal berlapis. Selain pembunuhan berencana juga kita menggunakan pasal pembunuhan biasa dan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kaitannya ini kan masih dalam konteks hubungan keluarga. Tentunya karena kita melihat kejadian seperti itu, ada perencanaan dan ini sangat kejam, ya harapan kami bisa maksimal terkait hukumannya, yaitu kaitannya dengan pembunuhan berencana. Kalau ditanya hukuman berencana berapa maksimal hukumannya, ya sampai dengan hukuman mati, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kasat Reskrim atas waktunya. Kita temukan fakta selanjutnya. Bersama kami kini sudah ada kriminolog Mbak Hanifah Hasnah. Selamat pagi Mbak Hanifah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, Mbak Hanifah ini melihat kasus ya seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri bersama dengan bapaknya, dengan alasannya ini adalah menurut keterangan ya karena sakit hati akibat pilih kasih dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya membunuh ibunya, tapi juga kemudian membunuh anaknya sendiri. Bagaimana dalam perspektif kriminologi melihat hal ini? Ya, sebetulnya ini kondisi yang bukan baru ya. Kasus-kasus bukan baru, tetapi semakin banyak. Artinya dalam hal ini kita perlu mengkaji ulang. Ada apa sih masyarakat kita? Ada fenomena apa sih? Kenapa femisida, pembunuhan dalam keluarga itu semakin banyak? Anak membunuh orang tua membunuh anaknya. Dan ini dua-duanya. Ini kan lebih miris lagi. Bukan hanya membunuh satu orang, tapi ada dua anggota keluarga yang dibunuh. Nah, ini yang menggugurkan stigma masyarakat terkait dengan seorang ibu itu punya rasa sayang terhadap anaknya. Buktinya dia bisa membunuh anaknya, dan itu masih di usia 3 tahun. Ini kan kita harus tahu ya latar belakangnya seperti apa sehingga terjadi peristiwa yang sangat-sangat kejam ini. Kriminologi mempelajari kondisi masyarakat saat sekarang, bagaimana masyarakat sekarang mulai banyak sekali yang melakukan kejahatan, dan ini diawali dari keluarga. Ketika keluarga tidak mampu memberikan rasa aman, kasih sayang tidak sampai, akhirnya akan terjadi seperti ini. Oke, melihat keterangan dari pelaku ini menyatakan bahwa apa yang membuat dia kemudian membunuh ibunya, menghabisi nyawa ibunya ini karena akibat dia merasa
ibunya nih pilih kasih seperti itu, dan ini sudah dari kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat ini sebetulnya Mbak Hanifah, apakah ini sebetulnya pelampiasan begitu yang dilakukan oleh pelaku, atau kemudian ini memang sudah direncanakan dendam yang sudah begitu lama kemudian dilampiaskan seperti itu oleh pelaku? Oke, kalau kita melihat ya, pelakunya ini usianya 30 tahun lebih. Artinya kalau dia menyampaikan bahwa ada pengasuhan yang salah, berarti pengasuhan itu selama berapa tahun. Nah, dari sekian tahun itu menimbulkan trauma panjang. Nah, trauma itu nggak kelihatan gitu. Ada orang yang agresif, ada yang pasif agresif, ada yang lebih baik memendam perasaan itu. Tapi ketika meledak, dia akan melakukan hal yang paling bahaya, yaitu paling berat adalah melakukan tindak kriminal. Nah, kita nggak tahu ini kan sebab akibat. Akibat dari apa gitu ya? Sebabnya apa gitu. Kalau dia menyampaikan bahwa ada pengasuhan yang salah, ada disfungsi keluarga, berarti ini juga yang harus disampaikan ke masyarakat, bahwa ketika keluarga itu tidak bisa mengasuh dengan baik, kondisi paling berat adalah seperti ini. Berarti perlu pemeriksaan secara psikologis terkait kondisi psikologis ibunya ini, gitu ya. Apakah benar dia mengalami trauma pengasuhan, gitu ya, sampai dia melakukan kekerasan seperti ini. Karena sejatinya kejahatan itu kan motifnya ada dua. Yang pertama instrumental, segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, dengan psikologis. Yang kedua adalah material, segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, dengan kedudukan. Kalau kita ngomongin bapaknya membunuh itu karena alasan 90 juta, itu berarti material. Tapi kalau anaknya menyampaikan karena ini untuk urusan instrumental, perasaan, dendam, dan lain-lain, klop lah ini gitu ya. Jadi ini combo sebagai salah satu alasan untuk melakukan pembunuhan, dan ini sangat-sangat menyakitkan untuk pelaku. Oke. Kami juga mendapatkan informasi begitu ya, kalau pelaku ini juga sempat mendapatkan bisikan-bisikan begitu ya. Dia mendapatkan bisikan awalnya sampai kemudian memutilasi ibunya itu karena ada bisikan bahwa nanti ibunya akan hidup lagi, harus dioperasi dan lain sebagainya. Seperti apa melihat hal ini? Bisikan dari makhluk gaib itu mungkin ada ya, ada ilmunya sendiri gitu ya. Sakitnya namanya skizofren. Tapi skizofren itu seberapa parah? Dari kapan dia punya skizofren? Bagaimana pengetahuan keluarga tentang anak ini atau pelaku ini terkait dengan skizofrennya? Tapi kalau ini munculnya setelah kejadian, bisa jadi karena serangan ketakutan, penyesalan yang mendalam. Jadi bisa jadi ini bukan penyakit, tapi rasa penyesalan dari kesadaran yang terlambat datang. Terima kasih banyak Mbak Hanifah atas waktunya. Terima kasih Sama-sama. sudah bersedia untuk kami wawancara. Kasus mutilasi yang dilakukan seorang wanita dan ayahnya terhadap keluarganya ini merupakan kasus yang begitu tragis. Fakta yang kami temukan di lapangan, ada dua motif yang mendasari pelaku melakukan aksinya, yakni motif ekonomi dan dendam akibat rasa kasih sayang yang kurang dari ibunya. Kriminolog menilai bahwa pembunuhan ini dapat terjadi selain karena motif ekonomi, tapi juga karena pola pengasuhan yang salah. Pelaku tak hanya membunuh ibunya, tapi juga kemudian menghabisi nyawa anaknya sendiri. Peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.